Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bocah kok ora bakat ahli swarga, Bro. Dong iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be. Maksud ini kan bulan apa? Muharram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik ta apik, sing elek rondo rapati elek wis nak apik kaboten yo elek dikurangi napa. Tak warai ini ijazah Mbah Mun. Aku nak mulang iki hak koyo ning swarga, mulang wahabas. Mergo mulang iki ra entuk apa-apa. Lan aku pidato ora rodok mergawi. Iku tak kafaroi. Hasilnya tak gue pondok, tak gue ngurmat santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngeten iki. Murun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serapati paham, pokoknya gue rame-rame no. Ya tak bareng mereka ya. Pas gue cek eling kalau Mbah Mun dalil ya kaum ittabiul mursalin gue ittabiu malah salukum ajra. Padahal ma'ana Rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi Rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Nah, definisi Rasul itu kan kata. Misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu gak bakas itu semua. Yang dibahas apa? Ittabi'u malai salkum aja. Fal, rumah novel, beberapa krungu gak diterang. Jadi definisi Rasul itu sing gak jaluk opa. Untungnya definisi dokter rangono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku Rasul Gusti, karena Rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngilah napa? Tapi kula eling dawuh Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sakniki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Napa? Guiling-gilingan itu sing perintahnya. Ya dan ya, jadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ya ora apa-apa. Tapi nambah jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Ikhlas. Engko nang kas masjid mbok tarif. Mulane masjid kok kodo takmir. Kulo sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni ngangge dhuwit takmir wasal apa mboten? Kok takwane wong bedhet. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe go kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin nganggo dhuwit kas masjid kan ben dhuwitmu ora kalah nggo. Kok malah mbakmu lho Gus. Lah takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ayo mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan dienggo masjid sing entek 200 juta. Jebule kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sampean ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku iku pengagum wong alim. Jebule kiai ini Hamdani, ikhlas gak duitku dienggo Hamdani wis? Gak jawab jujur wae. Kira-kira ikhlas di dienggo keran apa dienggo ndak jawab dan betul betul. Lho niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon. Mulane ngendikane Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo angger go masjid iku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo keran, dienggo keramik. Jebule gawe pengajian akbar, nggo podium tok misale podium tak piro sing mewah piro ta? Gangsal juta. 20 jebule wong ape wudu ora ana krane, Beb. Sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine.
Sing umpama dhuwit 20 juta iku gue iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kayak milih didrengki mbek nyepelekno hukum. Biasane ngono manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muangkel nang balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Jadi anggar hukum mesti bainahuma. Jadi suwis pangeran nggih hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw wa damin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan kholison saikhul lisan. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misalnya ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih, wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal, wong wakofe ku lilil bina walid toharoh kok dinggo panggung dong ya, setuju ya? Iya dan setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Saya baleni nek iso wingi ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan kholison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran tohar sesuci yo repot. Kayak ngaji ini lho. Ngaji ini halal tak haram. Nah dulu golek ilmu halal, tapi nak dulu dari bojo wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nak ra wong edo kewajiban ora ono. Ya eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ana pengajian kuwi disalahno pangeran. Terlalu ana pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci kuwi ya disalahno pangeran. Wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Nah niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar dienggo podium. Semono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula nak kiai sendet laporan, Gus, masjid kula, Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Sakniki dienggo ngoten niku. Bar. Lha kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf, tak takoki kowe ora tau itikaf kena apa? Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula semun itikaf. Dadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi ke misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ora urip nek gak ono pengajian. Yes ngono hukum iku mimpeni farsiw wadamin kudu nglahirno labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Mesti ora bener kudu nglahirno labanan. Kayak ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok. Iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah, men iman-iman sak Hamdani ini ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, disalahno pangeran gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki
dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repot ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak balenin aja. Kowe i'rad anin nisa, alasanem firaron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsyadihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukumnya orang anan ya orang ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe yang pejabat ya padha, kowe parek pejabat engko nang Toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat, kok sing repot ya Islam. Parek kowe men proposal wae. Yes ngono wis kira wis do tuwa to paham to maksudnya gawe tengah dong ya. Dong to ora? Wis cerdas-cerdas. Mulane kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Merkara wis kiai, misalnya tak nderekno aku terus masuk kiai kok nggawa sandal, gawa tas kan yo kapan dadi kiai? Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Itah itu kok kiai dhewe. Ya soalnya ngono lah, wis iki. Dok ya. Mangel temen rong kowe. Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farthiw wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nek iki dibina wong fasik. Salahno wong gak gelem bina pejabat, jule ketemu kiai sing pahame beda. Yo repot ki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala panceng. Pertama sumbangane nggo musala aja apik. Suwe-suwe sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini buatan nyindiri hukum guys, ini muharram. Ya nata niat. Ijro. Iya. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Mulane Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang ndi-ndi mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur teng ngene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas lho 2 meter ra gelem. Midah gelas lho ra gelem. Saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe ku yo lali lah dekne iku abdun. Dekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik piye. Yus ngono pangeran. Jadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo kanthi kaget tenan cara sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering nderekno aku iku lali. Malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho gak iki cerita, maksudnya iki cerita. Jadi nak kesuwen itu tetep rapi. Tapi misalnya kue kok kesuwen dadi santri amen apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kue yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sapa. Jadi pokoke kabeh berlebihan iku ora apik, napa? Jadi sing dawuh Abdul bin Mas'ud nak ning ndi di daerah santri gak gelem. Mergo sing derekne kuwi mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumolu hur jenenge dilatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Ya misalnya kita dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil gue nyupir yo ora iso, nata oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Mergo kesuwen. Mestine yo salahmu sing duwe kuwe kok bareng telat kok supir sing mbok ngamuk. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu amen nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek untuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawadhuan amen nyupir ya. Lah is wae hukum mesti mimpeni fardhu
wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku nglahirkan labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Nanti mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nek jare Mbah Mun kancanan wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amen pribadi wae wong kancanan wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi ke kancanan wong gede terus ya sombong. Ya wis ngono wis. Mulane kaya kula dadi kiai ra jelas, kula kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem, sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana ilmune, iku nggo ngelola mimbeni farsiu badamin. Iku nglairno labanan sama. Mulane contoh top itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera, mergo Quraisy. Mulane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Selera. Jadi artinya ngene, koyo apa Nabi akrabe Bilal Ammar, tapi tetep ra tau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Ojo kowe parek wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Ya ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus ya ribet. Wah, tapi nak kancaran wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Yo semono angel temen nerangno yo dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimpeni farsiu wa damin ku kelola nglahirno labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti mbek Abu Bakar mbek Umar. Kok iki Quraisy kan tokoh. Dia selera. Jenenge tokoh ora gadah apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagang ndekne tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa ke nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa ya karo saiki? Kloso pokoknya Nabi ku bekasnya kloso sing kasar lho. Pokoke kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina imihim, mereka dengan segala wah sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi kita peduline mbek Kanjeng. Bilal ora ngono ya biasa wae santai. Aku ya bar ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet, kerangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motor kula nggih macet Gus kadang kok yo ribet. Nang ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Bareng ketemu Hamdani, wah wingi kula motor kula malah waduh Gus. Malah diceritani. Roh kiai ini madharat tuh santai apa? Lagi dong ya tak balen ya. Jadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra itu paling pertama. Iku ya wis pinter kan. Ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sing darani awal suratin nazalat ku napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan ya ora ngarep. Maca jal-jalut kan ya ora ngarep. Salat ya maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Medina itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang. Balin. Nerang nopo nak kamu mubang-mubang ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrur nuzulu yang ini. Dong kan saya. Wes. Saya balen nih mimbani farsiu
wa damil labanan khalison saifal lisyarifin. Apalan ayat ngono tok apal. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma Gus. Jenengan semak, aku pengalaman ya. Yes, ida samsu kirat pun sing niku. Aku kan roh pantangane hafid itu nak sama ya, ida samsu kirat wa ida nujumun kadarat wa ida jibalu suyirat wa ida itu mesti mubang-mubang. Waduh anger pantangan Yasin, ayo faidahum sambil latih ramu turun, ijak komitun. Akhirnya oh sing iku le Gus. Ya nak sama kul huwa ketunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sama itu dasar sukuhirat mereka. Mana orang sholat ini kisah nyata. Orang imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa. Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau udatu suila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir do tenang. Dadi imame kebulet kepluntir sing calon iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan Kang Ali bareng roh imame meluntir lho tenang. Mulane ra usah enggak gen wae nak imam iku sing surat favorit lah kulhu apa lah. Tiba ngengkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya. Mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sajane supaya ora lali ku jan cepet. Dasam suku wiratu itu nujumun kata rawat itu balu siratu itu isyaru itu lafidal buku siratu itu haru siratu itu nufus kan eling. Nak London kan mamang. Dasam suku wiratu dan nuju boleh. Wes eling di rumah nawang akeh. Apa? Ruwet. Ya jadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu. Memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham gitu. Terus niki apa? An-namidhalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama. Di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Kurang ajar. Wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkel iku ya ora kena. Pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane Hubal Lata, ana sing perak, ana sing emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora emas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana rabbak, amin dzabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Jadi wae jawabe walam yakul lahu kufuwan. Pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos to, Dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana rabbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti berapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang? Ayo waca ayatul roh Fatihah surat Ikhlas.
Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu, bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh kan ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu yang Maroke, ini kan apa? Takone, kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuk lali, nerangno nek. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi ku wujudus soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes fare gitu ndi. Setengah telu cek. Wae pun ngaji normal ya, seni pun Muharram wis. Ketoke kopi ke wis sungkan Hamdani wis. Kopi wingi baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani iku dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi ku. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi ku ya wis melarat tapi kan. Wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing praiso nafkah bojo dalah mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid. Pandemi. Padahal asline tampo iku ya wis. Kenane dua alasan gak? Oh kan. Ada nih. Rai-rai ini ketoro. Kak kemarin yang gak iso nafkah bojo, gak iso nukokno anak alasannya apa? Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu enggak? Ampun boten kan? Pokoknya kena gue alasan nanti. Parah. Masa? Parah. Soalnya nonton alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya? Mereka nonton alasannya. Jadi rasional ya? Ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka tuh ono wong diutek kok Hamdani. Gak nyangka tuh. Nak ning donya ono ngunik ini gak nyangka. Pandemi kayak nane ku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkah bojo mergo napa? Balas. Ono kiai ku ora tau payu pidato. Tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kok Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Kamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak uwi barangan ditandur seumur hidup wis. Kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Niku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzi. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni semua. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idzaru fadlin zaidin lil mutanazzi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatur roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah. Ikhlas, ayatur roh mesti ke lali nak ngarep yakin lali wis. Ya dibalik ae yo. Fatihah, ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngeling. Ditambahi ayat tambah bingung gitu. Nah, baleni apa? Fatihah, ikhlas, roh. Wah, pinter wis. Top pokoke wah. Top. Stop. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah nggih. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim wis gamane wong Kudus mbek wong Demak ngomongnya ya beda. Pati kota mbek pati ndi sing gago-gago iku pati ndi? Ayo go iku ndi? Pati kidul. Jakenan ya. Cak Wangi.
Wong Kebumen sing mepet Purworejo, Purworejo sing mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak Gus, kayak kiyak Gus. Walu sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ono K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetap ibu kira jadi satu-satu neng ya jadi cara aku jadi sareh kauluhu fi bapak itu bener wong apa Kebumen mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu ya dokter Wawang ibu kan gak ada K kan berarti apa ibu atau ibu ke ibu tapi wong Kebumen ibu ke itu kane nyolong kondi maksudnya. Tapi padha wong Jawa keliru kok ibu terus kafe itu dibuat ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni bapake Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang ya? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adamil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sabah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misalnya ngene Kang Hamdan, sing nekuni sabah kula terangno Kang Ali yo. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai yo nganggo hamzah. Lah nabi yo nabi tenan yo, nabi yo nabi. Iku man ambaa anillah, man ambaa ahkamallah wa ayyamah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestinya fahuwa nabiun, mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi itu margane Tamim, komunitasnya Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu, mergo wong sing cerita. Paham ya mulane kira Nafi nu ya ayuhan nabiu, mergo sangka kata nabaa yunabbiu. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misalnya nabi ibadi nabi nyeritakno sira ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng Hamzah. Ora cocok mek Hamzah wong Quraisy. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya, jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabiyun. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Ketika mana ngene? Cara Imam Asim wis menang. Wah, Jibril wingi mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca bil qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model bacaan. Dong ya. Ya, makanya disebut bi wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatanzilul ayah marrotan ala harfin agape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasane Jibril misalnya turun ning Magelang niku kudu muni bapake. Nak muni ning Kudus muni bapake. Kira-kira lek analogi coba abrak kae wae. Lah nerangno wong ngene-ngene gak dikias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misale ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah menusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah lata Ustaz.
Iku hubal iku nak rusa ya diumbang. Misalnya tangane protol ya ditata, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran agak contoh yang ngene. Ana daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yo dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran, jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Nek disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun alam ora kalon ngrepotno dikono kowe ora paham. Lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter di ajudan ngono. Lah apa nek dadi dokter di ajudan ora mbok tampa. Lho ngono kok mbok dadekno pangeran. Ya iku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nek selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kalon niku repot. Dong ten. Jadi ayat itu ayat spesial, gue nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenenge kok menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu ora ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nak sing wani dadi pangeran ya sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane wis mati piye. Ayo kantine sapa ya ribet kan. Dong ya. Dadi tamsil ku penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi tamsil mempermudah contoh. Lani wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno aina ma yuwajjihu la yati. Terus dawuh pengiran hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong kan saya baleni ayate apa sih mikir wae nek gak golu ya mikir wae. Ayo baleni ayo wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulun ngoten napa? Kallun. Saya baleni apa? Kallun. Manane apa? Merepotkan. Merepotkan. Romo jek tak warai apa sedurunge Isra? Murid nang ngene. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Jadi setuju ya nonton ya setuju ya. Ya dadi nyai ku ping pindho ya ana nyai rondok bayaran iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kang ali ya ana nyai sing mulang iso-iso sing ana gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakipan yo ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ana jatah ya ana ya. Selain sangu kan tuwak paling gede biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, kadang diwaca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep guri. Tenane. Jawa rumahan. Yo manakipan sing umum iku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan iki waca. Yo ora sing yo ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dania to. Anu sing kawak-kawak iki lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes yo. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya? Marah bener ya. Demi cepet ya? Apa? Cekaos. Iku misalnya ada pertanyaan fikih ngono piye?
piye hukume wong to amplop manakiban macane ra khatam. Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib nang mergo khatam manakib kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan paling larang kan belah ya. Mulo dikonco sugih mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakiban ning desa Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Ya kula wangsuli malih nggih. Terus kitab Hikam niku dikarang kitab napa-napa. Terus kula wangsuli malih nggih. Terus kitab Hikam niku dikarang oleh Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Terus beliau adalah murid dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas ini murid saking Abil Hasan Asy'ari. Nah, engkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak tarekoh ingkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asy'ari. Jadi niku nggih nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini ora diunik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abul Hasan Asy'ari, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu nggih selerane namung kepengin parek pangeran, mboten kepengin dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Iku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur, zat sing akeh napa? Ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa iku sifat ghafurku terus piye? Lah niku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaane nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan Asy'ari yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita, masyhur Abul Hasan Asy'ari ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku. Niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Ini ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini kemudian buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab
yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilane nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap njaluk napa? Njaluk bae, njaluk kubur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng. Nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepun niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. Ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyek uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap nopo. Jadi dungane itu ngeper. Ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Wa ingkana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan muni apa? Qad kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana, andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok-rondok ngoten niku dikurangi lah. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah, sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan, kalau betul nanti itu ngoteng Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan zat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana ini, tangan-tangan muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do. Tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mik. Lah sing kene paham ya rada risi, piye? Wali Songo darani ingkana iku piye? Dadi niku mareni, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwon jenengan kedah yakin kalau
faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Gak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau bid'ah kan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak? Enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak nopo, tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwon mazhab Abil Hasan apa Asyadili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan apa Asyadili sing dados thariqah napa Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu, elek, keriting, mecahno gelas, mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, ora usah gelas. Sama, kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Nah, artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu, cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili. Ketika kowe roh misalnya cawe itu maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah luput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita. Pasti kayak mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat. Mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksud no. Tapi kalau orang lain gue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abul Hasan apa? Gue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah no elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abul Hasan. Kita ini pecundang, pecundang itu nggak fair, apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ram mesti paham, aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ora paham malah ribet kan? Diulang suwi ora paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat tuh makan dari rizkimu,
menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja, sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lah kira-kira, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Sejarah ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kowe ora rasane dadi aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumangsamu udah di pangeran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada dak fairnya. Plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel. Suatu saat penyanyi ku WA ku, "Mas aku ya gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu." Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelem mbok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam, karena ini acara ngaji hikam kula waos. Sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Fasami aqo ilan yakul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi. Awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini enggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba ku, enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkal tenan loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Mosok diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, ya ribet kan. Wes jos Mas sampean. Saiki ra duwe dhuwit, sampean wis dadi wong zuhud, wong waro. Tapi do mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la dafwahin nasa fa'dhum bi ba'd la fasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik loh, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane, ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid iku donya akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing ning masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di
masjid. Andai kan yang di jalan tuh orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya, kata Nabi ya sudah nggak apa-apa, asal a'tut thariq haqqaha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh sing beda wedok ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Lah masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu. Ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nah ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ono wong golek alamat tuh takok sapa kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah. Ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahla syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain mboten kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate niku mboten. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mane dawe Mbah Hasyim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab ahli sunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana madhab syiah dan madhab ahli sunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Kiai Haji Maksum, di antara madhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abul Hasan apa? Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat. Tapi enggak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang enggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan enggak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Terus kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah Sayyid Muhammad kena arah percaya ya rungokno wong didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan njaluk kuburan padahal mayite ngeluhe perkara mau. Kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji sampean ingkana. Wali kok darani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak. Lho cara kowe dadi mayite. Bocah ora jelas.
Mayit, nah makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Ya, kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini. Saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa? Pakai apa? Pakai apa? Ingkana. Apa? Kita beruk. Nah, mulanya itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini enggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mauidhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Loh Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Itu Abu Jahal CS. Saiki ke perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Kan penak. Anak sampean, wah sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak anak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Ke imam masjid sing sepuh iku ndekne paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya. Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua iku mau digenteni. Nah, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kena abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nah ngono sing imbang Gus. Rai-rai pas-pasan wangel imbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup itu wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuatah. Orang maksa sholat awal terus nang Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat tuh nggak gurih, ditakoki, kenapa kayak sering nggak gurih? Aku iku isin, madhep pangeran, kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad, napa wilayah napa? Wilayah istihad tuh kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa, ya misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang, cek wong Blora, itu kan sering kena teletong dan teletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa, materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan annar, api. Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, nggak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya gue botol mawon, coba praktek nak wudu ra ono banyu berarti oleh nganggo
Saudara ya enggak. Tapi itu kan ilmu. Ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah ngalami pembakaran itu cara madzhab Abi Hanifah dianggap suci, kayak botol, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah ngalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah. Semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar, cara Syekh Nawawi Banten itu tae cek dianggap najis karena bentuknya besar. Sekian inti kalau madzhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge madzhab. Jadi madzhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa ijtihad. Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan. Ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi ya mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu wong kok amen lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu enggak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya enggak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar, saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu tidak tak biji bagus, itu tidak bagus. Itu pasti ganggu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampeyan milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti ganggu apa enggak? Kan. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu istihad, maksudnya istihad itu ya ada sahabat yang senang Nabi itu gak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, tapi gak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya gak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu, saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa gak berani melihat wajah. Ini banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwun terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu niku kabeh napa roh. Yes, ngoten mawon menami-lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua
dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala.
Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa. Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau gak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau gak seneng ya gak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu gak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan.
Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda.
Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bus siapa? Yang kesini itu, yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks
ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunahul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Setelah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang apa enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya.
Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umroh ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabat. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu Allah taala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ra iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya. Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih, Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka?
bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa asli ummata Muhammad, wa tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat loh, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus
Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saat rutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu, saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin Ahlul Ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran. Ketika masih kafir didoakan. Allahumma izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu gak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya,
Kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan.